Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Karimah Rahmawati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data analisis thermal. Analisis thermal merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari mengenai sifat-sifat bahan saat mengalami perubahan suhu. Terdapat beberapa metode analisis thermal, umumnya ada 4, yaitu ada differential scanning calorimetry atau DSC dengan mengukur panas yang diserap atau dibebaskan selama pemanasan atau pendinginan. Kemudian ada thermogravimetry analysis atau TGA dengan mengukur perubahan berat selama pemanasan atau pendinginan. Ada juga differential thermal analysis atau DTA yang digunakan untuk menginvestigasi thermal, di mana perubahan thermalnya ini dapat ditandai dan diamati. Kemudian ada juga thermomechanical analysis atau TMA, ini dengan mengukur perubahan dimensi selama pemanasan atau pendinginan. Pada video kali ini, pengolahan data yang akan dibahas yaitu mengenai thermogravimetry analysis atau TGA dan differential thermal analysis atau DTA. Prinsip dari TGA sendiri yaitu dengan mengukur jumlah dan laju perubahan berat bahan sehubungan dengan suhu atau waktu dalam lingkungan yang terkendali. Nah, TGA ini umumnya digunakan untuk menentukan karakteristik material tertentu yang menunjukkan kehilangan massa gitu ya, atau perolehan massa akibat dekomposisi, oksidasi, atau hilangnya zat yang mudah menguap. Kemudian, adapun prinsip kerja dari DTA, yaitu dengan mendeteksi perubahan panas yang terjadi akibat pelepasan maupun penyerapan panas. Teman-teman, di sini kita sudah punya beberapa data, seperti data waktu, temperatur, berat, derivat berat, dan nantinya kita akan mencari persen massa yang akan digunakan untuk diplotkan kepada kurva TGA. Nah, sebelumnya saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu tampilan awal data yang diperoleh sebelum dilakukan modifikasi oleh saya. Nah, ini data yang awalnya seperti ini. Ini data yang sudah saya rapihkan. Baik, langsung saja kita cari persen massa. Persen massa itu rumusnya sama dengan massa awal dibagi massa akhir dikali 100. Jangan lupa untuk massa awalnya dikunci dengan menggunakan F4. Nah, akan diperoleh data seperti ini, kemudian kita perbanyak dengan double klik. Oke, kita sudah punya data-data seperti time, temperature weight, derivative weight, dan persen massa. Selanjutnya kita bisa memplotkan data tersebut ke dalam origin. Baik teman-teman, ini tampilan awal untuk originnya. Di sini yang akan kita gunakan yaitu datanya hanya 3 ya. Data temperatur, data persen massa, dan derivat massa. Kita langsung saja copy datanya. Nah, oke teman-teman, di sini kita datanya sudah disesuaikan ya. Sekarang kita langsung saja membuat kurvanya. Yang pertama kita buat dulu kurva TGA, thermogravimetry analysis. Nah, untuk membuat kurva TGA ini, kita hanya menggunakan 2 data, yaitu data temperatur dengan persen massa. Langsung saja kita pilih temperatur dengan persen massa di blok, lalu kita pilih plot, kita pilih line, klik line. Nah, akan diperoleh data kurva seperti ini. Ini kurva TGA ya. Kita perbaiki dulu kurvanya untuk skalanya. Temperatur kita ubah dari 0 saja. Dan untuk persen massa juga sama dari 0 saja ya. Kita samakan untuk skalanya. Baik, nah ini kurvanya sudah disesuaikan untuk skalanya. Selanjutnya kita akan membuat kurva DTA. Nah, untuk membuat kurva DTA itu, data yang digunakan juga sama, hanya 2, yaitu temperatur dengan derivat massa. Kita sama seperti tadi, blok, pilih plot, line, line. Nah, akan diperoleh data kurva seperti ini. Ini untuk grafik yang DTA ya. Differential thermal analysis. Nah, untuk skalanya juga sama, kita ubah dulu. Untuk skalanya ini dari 0. Yang atas, yang sumbunya juga sama dari 0. Oke, nah, dapat kurvanya seperti ini.
Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan yaitu mencari persen massa yang terdekomposisi. Nah, untuk mencari persen massa yang terdekomposisi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu kita hitung persen massa dekomposisinya itu dalam kurva TGA saja. Kemudian untuk cara yang kedua, itu kita hitung persen massa dekomposisinya dengan menggabungkan kurva pertama dengan kurva kedua atau kurva DTA dengan kurva TGA. Sehingga nantinya akan diperoleh persen dekomposisi. Oke, langsung saja kita ke cara yang pertama. Kita olah data persen dekomposisinya itu di kurva yang TGA. Caranya teman-teman tinggal klik bagian garis yang ini. Lalu teman-teman klik shift, diarahkan ke setiap penurunan. Nah, seperti ini ditarik garis, kemudian lakukan sampai ke sini ya. Di garis-garis ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 garis, jadi kemungkinan ada 7 terminal event atau 7 penurunan massa yang terjadi. Nah, untuk lebih memudahkan, kita tarik panah ke bawah ya, setiap penurunannya kita tarik panah ke bawah. Nah, seperti itu. Ini panahnya menunjukkan adanya penurunan. Tadi penurunan 1 ke penurunan 2, sekarang penurunan 2 ke penurunan 3, dan seterusnya. Oke, teman-teman, di sini sudah kita kasih tanda panah juga. Sekarang kita bisa menentukan persen massa yang terdekomposisi. Nah, untuk menentukan persen massa yang terdekomposisi ini, terlebih dahulu kita cari di sumbu Y untuk nilai persen massanya ya. Kita cari sesuai dengan garis-garis yang sudah kita buat ini. Kita sesuaikan. Nah, biasanya kalau misalnya tandanya sudah seperti ini sudah sejajar ya, bisa kita klik. Nah, ini ada di sumbu Y-nya 100,17. Teman-teman bisa di sini dituliskan, gimana ya? Mungkin di sini saja bisa dituliskan untuk nilai Y-nya. 100,1769. Seperti ini. Lalu teman-teman mungkin bisa untuk diedit ya, supaya lebih enak juga dilihat. Lalu untuk penurunan yang kedua juga sama. Cara bacanya dengan screen reader ya. Screen reader lalu diarahkan. Nah, akan didapatkan nilai Y-nya. Lalu teman-teman seperti tadi ditulis untuk nilai Y-nya 64,2825. Nah, sini teman-teman bebas saja mau menggunakan 2 angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma. Kalau saya menggunakan 4 angka di belakang koma. Sudah begitu pun dengan penurunan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah punya nilai-nilai sumbu Y-nya ya. Sekarang di sini kita bisa melakukan pengurangan. Untuk penurunan pertama dikurangi penurunan kedua dikurangi penurunan ketiga, dan seterusnya ya. Sehingga nanti akan diperoleh persen massa yang terdekomposisi. Langsung saja kita coba hitung.
Nah, teman-teman, di sini kita sudah dapat data-data persen dekomposisi massa yang telah terjadi setiap penurunan dengan menggunakan cara satu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini kita menggabungkan dua kurva DTA dan kurva TGA, sehingga nantinya akan diperoleh satu kurva. Nah, untuk caranya kita blok semuanya. Nah, setelah itu kita pilih double Y, kurva yang double Y. Nah, akan diperoleh kurva seperti ini. Oke. Nah, seperti ini kita sunting dulu ya kurvanya supaya lebih nyaman mengerjakannya. Untuk garisnya kita ubah dulu, klik kanan, change plot to line. Untuk ketebalannya kita atur di sini 1,5 saja. Oke, selanjutnya garis yang di belakang juga kita atur ya, kita ubah change plot to line. Nah, untuk ketebalannya kita ubah juga menjadi 3 aja. Nah, seperti ini. Selanjutnya skalanya kita samakan juga. Nah, akan diperoleh kurvanya tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencari persen massa terdekomposisi dengan cara yang kedua. Caranya supaya lebih memudahkan kita tarik garis dari sebelum penurunan sampai dengan sesudah penurunan, sehingga nantinya akan didapatkan selisih ya, sebelum dan sesudah penurunan. Nah, kita akan menentukan dulu garis ya. Nah, kita buat kotak. Mungkin sekitar di sini ya, segini kotaknya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada 7 kotak, atau berarti di sini ada 7 thermal event. Kita hapus aja untuk garis bantunya. Nah, selanjutnya kita rapihkan untuk kotaknya ini disesuaikan dengan penurunannya ya. Nah, untuk mengetahui persen dekomposisi massa, kita menggunakan screen reader. Kita arahkan screen reader ini ke atas kotak ini ya. Lihat, nah, di sini ada nilainya 100,7. Yang kedua itu di sini ya. Itu ada di sekitar 59,1666. Kita rapikan. Oke, selanjutnya untuk penurunan yang ketiga. Nah, selanjutnya kita kurangi data penurunan pertama dengan data penurunan kedua dan seterusnya, sehingga nantinya akan diperoleh persen massa yang terdekomposisi. Nah, teman-teman, di sini sudah ada 7 data persen pengurangan massa atau persen massa dekomposisi. Nah, jika ditotalkan semuanya menjadi 100,7098%, sama seperti pada masa awal ya. Baik teman-teman, cukup sekian video mengenai pengolahan data analisis thermal yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video lainnya.